April 2021 yang lalu, banjir bandang Seroja memporak-porandakan Bolan, Malaka. Salah satunya ada gereja tua yang dindingnya hampir roboh, dan ini menarik perhatian Pak Andreas. Pak Andreas ini orangnya memang unik dan menarik. Hobinya suka menolong orang. Di mana ada bencana, pasti di situ ada Pak Andreas. Awalnya Pak Andreas berniat untuk merenovasi saja, tapi dalam waktu 5 menit beliau berubah pikiran. Hatinya yakin bahwa beliau harus membangun gereja baru di Bolan. Yang menarik, gereja ini dibuat tanpa arsitek. Pak Andreas menggambar dan menuangkan apa yang diinginkannya dan langsung dikerjakan. Lebih gilanya, hanya perlu 5 bulan saja gereja ini sudah selesai. Atapnya dibuat tinggi dan ada lapisan anti panas dan peredam suara, supaya saat hujan tidak ribut. Uniknya lagi, gereja ini dindingnya tidak terbuat dari tembok, tetapi dari plat besi cutting yang begitu tebal dan kokoh. Pak Andreas juga menempatkan begitu banyak patung yang cantik. Ada patung 12 Rasul Kristus di sisi kiri dan kanan gedung gereja ini. Sudah lihat meja altarnya belum? Itu terbuat dari ukiran karya seni tingkat tinggi. Tabernakel dan korpus atau patung Yesus yang melekat pada salib di atas meja altar juga hasil karya tingkat tinggi. Uniknya lagi, menara gedung gereja ini terpisah dari gedung induknya. Menaranya cukup tinggi dan ada salib, juga lonceng dan patung yang luar biasa indah. Pak Andreas juga menyediakan bangku-bangku di mana kita bisa menikmati keindahan gereja Bolan ini. Pak Andreas juga menyediakan alat musik dan sound system yang mantap. Oh iya, di sisi kiri dan kanan altar juga ada tempat untuk kita berdoa. Gereja ini juga dilengkapi dengan lukisan 7 jalan salib karya seni-seniman yang terkenal. Ada juga kata-kata saat Yesus disalib. Jadi selain gedung gereja ini bisa dipakai untuk beribadah dan berdoa, kita juga bisa belajar banyak hal dari gereja ini. Bukan hanya membangun gereja, Pak Andreas juga membuat klinik di Malaka. Pak Andreas ini memang sudah biasa buat kegiatan kemanusiaan. Operasi katarak, bibir sumbing, dan hernia. Membangun rumah ibadah, sekolah, krematorium, rumah duka. Orang yang kebahagiaannya adalah menyenangkan hati orang lain. Saya melihat juga bukan segalanya itu lebih daripada saya. Banyak juga orang yang pengen berbuat. Nah, bedanya adalah memulainya orang biasanya sangat sulit. Saya ambil contoh, gereja Bolan ini saya bangun, saya tidak pernah berbicara bagaimana saya bisa dapat dananya, bagaimana saya bisa menyelesaikan bangunan ini. Ternyata begitu teman-teman saya tahu saya lagi membangun di sini, saya juga tidak pernah kepikir mereka pengen terlibat di dalam hal mendukung pembangunan gereja ini. Mulai dari atap, ya itu ada yang menyodorkan pada saya, sahabat saya di Pekanbaru namanya Pak Tony. Mulai daripada keramik, support. Jadi saya tidak pernah berbicara dan saya tidak pernah mengatakan saya butuh bantuan. Tetapi pada saat teman-teman ini tahu saya berbuat, daripada lampu, kadang aneh kayak kita bisa mengadakan kipas angin sebesar ini, orang bilang kayak pesawat terbang. Sound system ada teman saya, Thompson, Cunadio. Jadi hampir semua teman-teman ini, saya menyalurkan saja. Saya membangun ini tanpa gambar. Jadi saya ada ide, kemudian saya rakit di kantor saya. Kenapa gereja ini bisa 5 bulan? Karena kebetulan saya juga Katolik, jadi saya tahu apa kebutuhan daripada standar gereja. Ya, sampai jalan salib, begitu ada teman saya, Ibu Angela namanya, ya saya bilang, Ibu Angela, saya pinjam saja, saya repo. Nah, kemudian kayak bangku gereja, jadi saya lengkapi, jadi tidak ada satu benda gereja lama pun yang kita pakai, semuanya itu baru. Jadi kita hitung ventilasinya, cahaya lampunya. Masyarakat di sini tiap malam datang ramai-ramai melihat lampu. Ada lampu yang indah yang bisa mereka duduk melihat setiap malam. Suasana gereja ini bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Jadi mereka bisa berusaha di sini, bisa menjual dia punya produk-produk, apakah itu kuliner. Kita juga nanti akan menyediakan baju mok yang bergambar gereja. Kita juga menyediakan salib, menyediakan Alkitab. Itu diberikan oleh teman-teman saya lebih daripada sebuah bangunan. Semuanya berkat teman-teman semua. Saya juga tidak pernah mimpi bisa buat begini. Saya juga membuat masjid, membuat musola, membuat vihara, membangun rumah duka. Ya, satu kepuasan lah. Saya juga menulis tentang sejarah gereja. Gereja ini tahun 1965 itu adalah daerah ini dulu daerah komunis. Jadi kalau saya tidak menuliskan sebuah cerita, generasi anak cucu nanti yang sudah mulai, dia nggak tahu apa sih
gereja ini dulu, siapa yang dirikan, kita tahu. Kita bangun klinik di Malaka ini, operasi mata. Tanggal 30 November, tanggal 1 dan 2 Desember, umat di sini ternyata penderita mata banyak. Kenapa saya bikin kamar operasi IGD? Karena fasilitas saja nggak ada. Kalau ditanya saya tentang kesehatan, memang dari dulu saya mengerjakan operasi bibik sumbing, katarak, hernia. Jadi tadinya mau kita operasi juga di sini. Di sini di Malaka ini banyak penderita hernia. Kembali kalau untuk mata, besok kami ada 6 tim dokter mata dengan 6 asistennya. Kami berharap bisa operasi antara 350 sampai 400 selama 3 hari.